Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Harumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita akan belajar mengenai perusahaan dagang. Di semester yang lalu kita sudah belajar mengenai perusahaan jasa. Nah, di dalam siklus akuntansinya untuk perusahaan dagang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi di perusahaan jasa. Cuma memang sedikit ada perbedaan di akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk perusahaan dagang itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Ya, misalnya toko, agen, supermarket ya. Itu. Jadi tujuannya ya hanya menjual dan membeli. Nah, ciri dari perusahaan dagang di sini pendapatan berasal dari penjualan ya, itu yang utama. Lalu biaya utamanya dari harga pokok, barang yang dijual dan biaya usaha lainnya. Lalu ada akun persediaan barang dagangan ya antara produsen dan konsumen. Nanti akan saya jelaskan di pokok bahasan selanjutnya. Lalu antara barang yang dibeli dan yang dijual tidak mengubah bentuk ya. Jadi ya hanya menjual dan membeli ya, kulaan ya istilahnya. Lalu tujuan utamanya adalah mencari laba dengan menjual harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Maka kalau kita itu mau berdagang atau istilahnya mau nyemplung di bidang jual beli ya memang kita harus pandai-pandai mencari barang dengan harga yang lebih murah supaya nanti kita menjualnya tetap memperoleh keuntungan. Dan kegiatan utamanya adalah memang membeli dan menjual barang dagang. Jadi ini ciri-ciri perusahaan dagang yang perlu kalian ketahui ya. Kalau di semester yang lalu kan kalian sudah belajar mengenai ciri perusahaan jasa di mana memang dia bergeraknya di bidang jasa atau pelayanan ya. Oke, nah kemudian akun-akun dalam perusahaan dagang ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Ya, jadi di dalam perusahaan jasa nggak ada akun-akun yang saya tuliskan di sini ya, munculnya hanya di perusahaan dagang, yaitu ada akun pembelian, penjualan ya, karena kita melihat memang kegiatannya adalah membeli dan menjual tanpa mengubah bentuk tadi ya. Lalu kemudian dalam perusahaan dagang itu nanti ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan kemudian ada retur pembelian dan pengurangan harga ya. Ya, jadi retur ini kalian istilah baru ya, nanti yang kalian kenal itu nanti pengembalian barang karena kita membeli atau menjual itu dalam kondisi yang tidak baik atau tidak sesuai pesanan, maka muncul yang namanya akun retur. Baik retur pembelian ataupun penjualan. Ini penulisannya ini satunya akun retur pembelian harusnya. Lalu kemudian ada akun utang dagang ya, dan ada akun piutang dagang juga ada potongan. Mengingat ketika perusahaan dagang ini beroperasional bisa saja pembelian barang dagangan itu dilakukan secara tunai atau secara kredit. Maka muncullah yang namanya utang dan piutang dalam perusahaan dagang ya. Nah, kemudian karena membeli sesuatu biasanya kadangkala itu melekat yang namanya potongan pembelian yang diatur dengan syarat-syarat tertentu oleh perusahaan tertentu ya. Oke, kemudian di sini ya saya jelaskan satu persatu. Di sini ada akun pembelian. Akun yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan bisa secara tunai ataupun kredit. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dalam pembelian atau penjualan itu bisa dilakukan tunai dan kredit ya. Kemudian akun penjualan pun sama. Jadi digunakan untuk mencatat penjualan baik tunai ataupun kredit ya. Nah, nanti PPT-nya akan saya berikan kepada kalian melalui Camilo. Kemudian di sini ada akun retur penjualan dan pengurangan harga, artinya tadi sudah saya singgung bahwa retur ini terjadi karena barang yang dikirimkan ya dari penjualan atau pembelian itu rusak. Ya, di sini ada kata yang tertutup ini, tapi ini rusak. Ya, nanti bisa dibaca di PPT-nya lagi ya. Ya, kenapa kok rusak ya? Kadangkala di dalam perjalanannya itu terjadi sesuatu, misalnya ya terbentur, terbanting atau bagaimana ya. Tetapi semuanya itu memang perlu yang namanya perjanjian terlebih dahulu sebelum membeli suatu barang ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini adalah akun retur penjualan dan pengurangan harga. Di sini akun
itu kembali, artinya barang pesanan yang timbul karena rusak atau tidak sesuai yang dijual dari perusahaan itu bisa dikembalikan, ya kan? Maka muncul yang namanya akun retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian yang berikutnya, di sini ada akun utang dagang. Dalam perusahaan dagang itu ada akun utang dagang. Akun ini muncul karena ada pembelian barang atau aktiva secara kredit, ya. Jadi nggak melakukan pembayaran secara cash atau tunai, maka muncullah yang namanya kredit atau utang. Ya, aktiva kemarin sudah saya jelaskan, aktiva bisa saja berbentuk aktiva lancar dan tetap. Nah, tapi biasanya aktiva tetap itu yang dibeli, misalnya secara kredit menimbulkan utang. Ya, aktiva tetap kemarin sudah dijelaskan, pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Itu nanti kalian ingat-ingat lagi. Kemudian berikutnya ada akun piutang dagang, ya. Jadi di sini kebalikannya. Jadi karena perusahaan itu menjual secara kredit, maka dia tidak menerima uang secara langsung. Itu muncul yang namanya piutang. Artinya perusahaan tersebut memberi utangan kepada perusahaan lain yang membeli dari dia. Karena tidak menerima cash, duit langsung, maka muncul yang namanya piutang. Ya, dicatatnya nanti dalam jurnal itu biasanya piutang di sebelah debit dan kreditnya adalah penjualan. Nanti untuk jurnal saya terangkan dan saya buatkan videonya lagi. Oke ya. Nah, nanti ketika melunasi pun ada pencatatan khusus lagi. Lalu di sini ada akun potongan pembelian, ya. Kita bisa kenal itu misalnya potongan harga atau diskon dan sebagainya, ya. Jadi akun ini muncul atau digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli, karena bisa saja memang dia melunasi atau membeli dalam jumlah banyak juga bisa, ya kan. Nah, itu nanti semuanya diatur dalam perjanjian jual belinya. Ya, oke ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada akun potongan penjualan, sama ya. Jadi akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan penjual. Jadi ketika perusahaan itu menjual barang, ya dia ketika memberikan potongan penjualan kepada pelanggannya, dia akan mencatatnya dalam potongan penjualan, ya. Nanti ketika perusahaan yang membeli dari tempatnya itu melunasi, ya maka akan ada yang namanya penghitungan potongan penjualan. Oke. Lalu di sini ada akun beban pembelian, angkut, ya. Jadi di sini timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan, ya, memunculkan yang namanya beban angkut. Kan nggak mungkin misalnya pembelian dalam jumlah banyak kemudian hanya pakai sepeda motor gitu kan nggak mungkin. Nah, biasanya misalnya pembelian itu harus mengantar barang, ya kan, berarti ada transportasi biayanya, nah itu dibebankan sebagai beban angkut. Nah, nanti di dalam perjanjiannya bisa saja beban angkut itu dibebankan kepada penjualnya atau si penjual atau kepada si pembelinya, ya. Misalnya saja, misalnya nanti beli kulkas, ya, karena nggak bisa bawa sendiri berarti ada biaya angkutnya, ya, nanti pembelinya disuruh nambah misalnya beban angkutnya 50.000 ya, seperti itu ya, bisa bayangkan ya. Oke, seperti itu. Sama seperti kalian membeli sesuatu yang harus membayar ongkir ya kan. Oke, gitu ya. Mudah ya, kalian bisa paham itu. Lalu di sini ada beban angkut penjualan. Jadi timbul karena pembayaran beban angkut ketika mengirim barang dagangan, ya. Semua dihitung, kan harus beli bensin, harus bayar supir, harus bayar pegawai yang nurunin dan sebagainya. Oke ya. Jadi muncul yang namanya beban angkut penjualan, ya. Kemudian di sini ada yang namanya beban pemasaran. Ya, beban pemasaran ini timbul untuk mendistribusikan barang di pasaran. Misalnya apa? Ada beban iklan, beban telepon, ya, supaya barang yang dijual itu sampai ke tangan konsumen. Ya, kalian bisa lihat di televisi, di YouTube dan sebagainya, itu ada iklan-iklan yang numpang lewat. Itu dibayar loh, ya, bayar, nggak sekedar numpang lewat, ya kan. Nah, itu maka muncul yang namanya beban iklan. Nah, tujuannya apa sih dengan iklan itu? Konsumen itu akan tahu produk suatu barang dan berniat dan tertarik untuk membeli. Maka ada yang namanya beban iklan. Nah, beban iklan itu nanti bisa meliputi beban gaji masing-masing di bagian pemasaran dan sebagainya itu ya. Oke, dan di sini ada beban administrasi umum ya. Jadi nanti ketika jual beli itu kan biasanya ada administrasi, misalnya mungkin butuh metren dan sebagainya. Nah, di sini digunakan untuk menampung semua beban operasi kantor untuk merencanakan dan mengendalikan
Ya. Nah, masih tentang perusahaan dagang ini ada yang namanya akun beban administrasi umum, sudah saya jelaskan. Di sini untuk menampung seluruh beban operasi kantor untuk perencanaan dan pengendalian ya. Nah, kemudian di dalam perusahaan dagang itu ketika suatu barang sampai di tangan pembeli dari tangan penjual itu perlu diperhatikan beberapa hal terkait dengan transaksinya, yaitu syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran serta potongan harga. Semuanya ini harus dibicarakan dari awal ya, sehingga yang membeli ataupun menjual tahu aturan main dan apa yang harus ditepati ketika ada yang namanya transaksi. Coba kalian ingat kembali apa pengertian transaksi itu ya. Kalau kita belajar dari perusahaan jasa yang dulu, transaksi itu adalah sebuah atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dalam satu perusahaan ya kan, misalnya ya tadi menjual atau membeli. Kalau kita menjual berarti kita memperoleh uang, kalau kita membeli kita mengeluarkan uang. Nah, itu mengakibatkan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, maka itu dinamakan transaksi. Nah, ketika perubahan posisi keuangan terjadi, itu ada yang namanya syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran dan potongan harga. Ya, jadi dua hal ini penting banget untuk diperhatikan. Nah, sekarang apa yang dinamakan syarat penyerahan barang? Syarat penyerahan barang itu menentukan pihak mana yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Ya, jadi di sini sudah ada deal-dealan atau istilahnya negosiasi untuk menentukan siapa yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Jadi ini sama-sama misalnya penjual dan pembeli besar yang kulaan ya, istilahnya seperti itu, yang harus menanggung biaya pengiriman ya. Kalau yang barang dikirim itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu berat, mungkin sih nggak terlalu signifikan ya jumlahnya. Tapi ketika orang itu berdagang biasanya harus berkontainer-kontainer, nah itu kan harus diperhitungkan untuk biaya pengirimannya. Maka kalau jumlahnya banyak kan berarti harus dilakukan negosiasi terlebih dahulu bagaimana atau siapa yang akan menanggung beban pengiriman. Ya, lalu di sini ada syarat pembayaran dan potongan harga. Nah, potongan harga ini berlaku dalam perusahaan dagang. Ya, potongan harga ini sebenarnya berfungsi untuk apa toh? Ya, salah satunya adalah untuk menarik pembeli untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan dalam satu perusahaan. Ya kan? Coba kalau kamu ingat aja ya, kamu kan paling senang kalau ada promo, diskon, ya free ongkir aja kalian itu menjadi sesuatu yang wah ini free ongkir beli ya dan sebagainya ya. Itu bagian-bagian untuk menarik pembeli ya. Apalagi diskon, misalnya diskon 30% ya, ini flash sale dan seterusnya ya kan. Oke ya, jadi itu hal-hal yang memang harus diperhatikan mengenai potongan harga. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya bahas potongan-potongan harga yang berlaku dalam perusahaan itu jenisnya apa saja ya. Oke, terima kasih. Ini mengenai perusahaan dagang yang berbeda dengan perusahaan jasa yang sudah kalian pelajari. Selamat belajar. Untuk buku sumber bisa dibaca lagi dari apapun itu ya, produk atau penciptanya, termasuk dari Google kalian research atau searching ya, atau browsing untuk menambah pemahaman kalian mengenai perusahaan dagang. Oke, terima kasih ya, selamat belajar. Dan tetap sehat, tetap semangat.